Robbi srohri sodri wa yassirli amri wahlul uqadata min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kakak-kakak Dema Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, yang saya cintai dan saya banggakan, juga teman-teman seperjuangan yang juga mengerjakan tugas kali ini. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meridhoi kita selama ini. Kalau tidak ada ridho dari Allah, kita tidak akan bisa sejauh ini, teman-teman. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan ke Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang, zaman Islam yang sekarang ini. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya berkenalan dahulu. Nama saya Indra Mukti Wijaya Kusuma dari Fakultas Saintek jurusan Teknik Arsitektur. Di sini saya akan menyampaikan orasi singkat tentang mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia maju, teman-teman. Ini tema yang cukup bagus. Kakak-kakak Dema sangat pintar untuk memilih tema. Karena kita, seperti kita ketahui, kita adalah khilafah di masa depan, kawan-kawan. Kenapa saya berbicara begitu? Karena siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi kalau bukan kita yang akan menggantikan para pemimpin zaman sekarang, teman-teman. Milenial sekarang harus memiliki jiwa kepemimpinan yang visioner dan tangguh di tengah tantangan nasional maupun internasional. Mengapa saya mengatakan demikian? Visioner yang berarti pemimpin bisa memanfaatkan peluang demi kemajuan anggotanya. Dan tangguh yang berarti bisa menghadapi ancaman nasional maupun internasional, teman-teman. Sebagai kita ketahui, muslim moderat adalah muslim yang menekankan pada pemikiran dan sikap keagamaan yang tidak ada kekerasan dan ekstremisme. Nah, maka dari itu, teman-teman, saya merangkum beberapa sumber agar ini loh caranya, cara menjadi pemimpin di masa depan yang peduli bangsa menuju Indonesia maju, teman-teman. Yang pertama ada tingkatkan literasi, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari World Most Literate Nation Rank yang dilakukan oleh Central Connecticut State University 2016, Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara. Ya, kalau dikatakan bisa nomor 2 dari terakhir, teman-teman. Padahal kalau dari segi infrastruktur, teman-teman, kita itu didukung untuk meningkatkan literasi. Tapi kenapa kok kita menduduki ranking 2 dari terakhir? Karena ada sikap malas dari pemuda-pemuda zaman sekarang. Kita itu harus membiasakan membaca. Karena dari membaca, teman-teman, kita itu bisa menambah wawasan kita. Wawasan kita itu nanti bisa jadi luas kalau kita rajin membaca. Ada kata-kata itu loh, membaca adalah jendela ilmu. Nah, itu bisa terlihat kalau dari membaca itu kita bisa menambah wawasan kita, teman-teman, dan menjadi pemimpin. Kalau kasarannya, kalau wawasan kita luas, kita itu bisa menjadi pemimpin yang baik, yang bisa memajukan bangsa Indonesia, teman-teman. Nah, kalau malas membaca, kita itu bisa membiasakan dengan membaca novel, membaca komik, dengan membaca seperti membiasakan dulu. Kalau sudah biasa, kita bisa membaca yang lebih berat, seperti cara memimpin bangsa di masa depan atau sebagainya. Yang kedua,
terbuka dalam menerima berbagai pemikiran dan pengalaman baru. Yang dimaksud dengan muslim moderat itu yang anti ekstremisme seperti yang kita katakan tadi. Nah, ini tuh kalau kita bisa membuka pemikiran, berbagai pemikiran, menjadi pemuda yang open minded, teman-teman. Kita itu tidak perlu menggunakan kekerasan. Jadi kalau ada masukan masuk, ya sudah terima saja. Kalau baik dipakai, kalau tidak baik dengan cara lain, dengan membicarakan dengan ini yang dimaksudkan dengan muslim moderat, teman-teman. Yang bisa memajukan bangsa kita Indonesia maju, teman-teman. Jadi dari dua cara tadi mungkin kita akan bisa menjadi pemuda di masa depan yang bisa memajukan Indonesia. Bisa dengan menggunakan muslim moderat itu tadi, teman-teman. Mungkin dua cara ini adalah cara yang paling mudah. Yang paling mudah untuk bisa menjadikan kita pemimpin di masa depan. Begitu, teman-teman. Mungkin segitu saja orasi saya yang singkat ini. Mungkin bisa dicerna dengan baik, teman-teman. Karena saya menggunakan kata-kata yang mudah. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada salah saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.